Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sampai bab apa kemarin? Abwabus salam wal qardi wal rahn. Bil isnadil muttasili ilal imamil hafidhi Ibni Hajarin al-Asqalani rahimahullah qala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanataini faqala man aslafa fi thamarin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaihi walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Ini menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau datang di Madinah itu, orang-orang Madinah di antara praktek yang dilakukan dalam bermuamalat itu adalah mereka berhutang buah-buahan, ya, kurman ataupun yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan man aslafa fi thamarin falyuslif fi kailin ma'lum. Maka hutangnya itu harus dengan takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, atau barang yang dihutangkan itu harus ada timbangan yang diketahui, dan ila ajalin ma'lum, dan dengan waktu yang diketahui. Muttafaqun alaihi walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Atau ini masalah ini salam. Orang yang memesan buah atau memesan sesuatu dengan akad salam, maka harus syaratnya supaya sah itu harus diketahui ukurannya, kadarnya, dan waktunya. Jual beli salam itu adalah jual beli dengan cara memesan. Orang ingin memesan gandum misalnya, memesan gandum tapi tidak sekarang, untuk waktu yang ditentukan, misalnya sebulan lagi. Maka syaratnya harus diketahui ukurannya berapa yang dipesan, kemudian jenis gandumnya yang kira-kira antara satu jenis dengan jenis yang lain itu menyebabkan ada selisih dan perbedaan harga. Kalau antara ukuran satu dengan ukuran yang lain kan pasti ada perbedaan harga. Maka harus diketahui ukurannya berapa. Ila ajalin maklum, dan waktu penyerahannya atau temponya itu harus diketahui sampai kapan. Dan dalam akad salam seperti itu. Dan akad salam itu dalam mazhab, sebagian mazhab seperti mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus pada barang-barang yang tidak bercampur dengan barang yang lain dan tidak dipengaruhi oleh api, untuk menjadikan itu menjadi suatu yang bisa layak dijual. Maka kalau untuk misalnya makanan, roti, tidak boleh orang memesan roti dalam mazhab Syafi'i. Harus yang dipesan itu adalah bahan mentahnya, yaitu bahan dasarnya, yaitu apa? Gandumnya. Kalau sudah jadi tepung itu kan juga sudah ada pengaruh, ya. Apa waktu digiling itu dijadikan jadi tepung.
maka tidak boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu yang boleh dipesan itu suatu yang masih belum dipengaruhi oleh api ataupun yang lainnya yang menjadikannya berubah menjadi barang yang lain. Hewan misalnya, boleh memesan hewan yang masih hidup, misalnya pesan kambing, boleh. Saya mau pesan kambing apa? Kambing Jawa. Ya, kambing Garut aja lah yang lagi gempa, biar orang Cianjur pindah ke Garut, Karang pas gempanya. Kambing Garut misalnya pesan, umurnya berapa? Kalau dalam bentuk ini buah-buahan atau biji-bijian hasil pertanian itu, maka harus ukurannya diketahui, ya, timbangannya diketahui, waktunya diketahui. Itu syarat-syaratnya. Dan ketika kalau untuk seperti tadi hewan, maka harus diketahui kambingnya kambing apa, kambing Jawa apa, kambing Garut apa, kambing apa lagi yang ada tuh, kambing pendon apa, atau domba misalnya, domba apa, atau kambing Etawa. Ya, kalau Etawa apa, susunya yang ini, susu. Pesannya kambing Etawa, dibawain kambing Jonggol misalnya. Diperah-perah ternyata hasilnya cuma sedikit. Kalau Etawa kan ya banyak katanya. Ya, maka harus diketahui sifatnya, harus diketahui ukurannya. Pesan misalnya apa, kuda misalnya, ya, diketahui kudanya apa, gandum, beras, kemudian kurmanya kurma apa, maka bukan kurma yang masih basah. Kalau itu kan kurma yang masih basah bisa juga ini. Yang penting dengan cara apa, diketahui takarannya, diketahui timbangannya. Adapun yang sudah diolah maka tidak bisa. Maka kita pakai mazhab selain mazhab Imam Syafi'i. Makanan misalnya, kalau kita akan pesan makanan suka itu untuk acara misalnya, kapan tanggal 2 tanggal berapa misalnya, 17 Desember kan, acara 2 minggu lagi gitu. Tapi dipesan itu, maka dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, ntar diakad lagi. Kalau sudah barang datang diakad lagi. Kalau dia minta di awal, maka bukan untuk pembayaran itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah yang begitu. Maka kita pakai mazhab selain mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau makanan nasi itu kan dimasak. Ya, nasinya dimasak, terus kemudian lauknya juga dimasak, ya. Atau pesan apa misalnya, pintu itu kan, pintu dan kusen itu kan udah diolah, ya. Berapa ukurannya nggak bisa diketahui. Kalau di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan contohnya harisah, tahu harisah, daging dicampur dengan gandum dimasak jadi kayak bubur, itu disebut harisah. Nggak pernah ada di Tegal ini harisah, belum pernah ya. Kalau di tempat saya banyak itu bubur daging, itu harisah namanya. Itu makanan Arab. Kalau harisah seperti itu karena udah diolah, dicampur, dimasak dengan api, menggunakan api, maka hukumnya tidak bisa dipesan gitu. Tidak bisa dengan akad salam. Dan dalam mazhab kita mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain ada yang membolehkan meskipun seperti itu. Maka
yang pernah saya dengar dari beberapa masyayikh itu bahwasanya kalau kita mau akad seperti yang ada di restoran-restoran itu kan kita bayar dulu. Pesan apa? Tinggal pencet sekarang di layar itu, pesan ayam goreng sama nasi. Ya, ayam gorengnya apa? Kan ada pilihannya itu. Dada mentok apa dada masih paha kanan apa paha kiri? Ada gitu. Bisa bedain nggak paha kanan? Kalau pesan ceker busa lagi kanan kiri yang mana? Iya, karena ada dada mentok, ada dada yang ada tulang gitu. Ya, itu kan pesan dulu, terus kemudian dibayar, mau bayar pakai apa? QRIS atau dipencet atau cash atau sekarang pakai QRIS itu ya. Iya, ada apa? Barcode kemudian dipencet itu ada. Ya. Atau mungkin bayar pakai M-banking. Setelah itu ya, keluar apa struknya, nanti kalau makanan udah jadi baru struknya ditukar gitu. Ya, seperti itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya, cuman kita bisa pakai mazhab selain Syafi'i gitu. Ada mazhab selain Syafi'i yang membolehkan pesan makanan seperti itu dengan cara seperti itu. Ya. Makanya kalau untuk muamalat ini ya banyak pakai mazhab selain Syafi'i biar lebih ini. Karena kalau mazhab Syafi'i agak ya, ketat ini. Wa an Abdurrahman ibni Abza wa Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma annahuma qala kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah. Jadi kami mendapatkan maghanim dari harta rampasan perang itu. Ketika berperang bersama Rasulullah maka dibagi harta rampasan atau ghanimah. Wa kana ya'tina ambatun min ambatis Syam. Ya, dan datang kepada kami orang-orang dari Syam, yang mereka itu pekerjaannya adalah berdagang. Biasanya mereka pergi ke Irak karena di Irak itu ada perkebunan kurma yang sangat besar, namanya Sawadul Iraq. Sawadul Iraq itu dulu adalah sebagian besarnya ada hak milik dari Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah pada saat ditaklukkan kerajaan Persia. Maka Sayyidina Umar mewakafkan itu untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan umat Islam. Ya, tapi ada yang sebagian yang ya bukan diwakafkan tapi masih milik pribadi. Dalam hadis ini ya, ketika itu masih Sawadul Iraq masih belum ditaklukkan, masih dikuasai oleh kerajaan Persia karena masih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang orang-orang Syam yang biasanya mereka belanja kurmanya di Sawadul Iraq itu, fanuslifuhum fil hintati wasya'ir wazabib. Ya. Maka kami pesan kepada mereka gandum, syair dan kismis. Ya. Wa fi riwayatin wazait, dan dalam satu riwayat juga zait, minyak zaitun, ila ajalin musamman, dengan ketentuan waktu yang sudah disebutkan. Qila akana lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum an dzalika. Kita enggak bertanya apakah mereka di sana punya sawah sendiri di sana kan. Yang penting kita pesan di Madinah, pesan kemudian
ya mereka yang pergi ke Irak supaya mereka ketika mau pulang lewat Madinah bisa diberikan apa yang dipesan itu. Ya, dan yang seperti ini disebut salam. Maka yang tadi dicontohkan disebutkan dalam hadis ini barang-barang yang tadi seperti yang dijelaskan, yaitu biji-bijian hasil pertanian, gandum, misalnya syair, ya, dan zabib, kismis, ya, anggur yang sudah dikeringkan. Karena kan dulu perjalanan dari Arab ke dari Madinah ke Irak itu mungkin butuh sebulan atau ya, perjalanan yang panjang, yang lama, berhari-hari, tidak hanya seperti sekarang cuma beberapa hitungan beberapa jam atau beberapa hari saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini adalah sama tadi hadis kedua menjelaskan tentang salam tadi. Boleh jual beli, memesan, tapi yang ada perbedaan pendapat para ulama yang disebutkan karena di sini hadis-hadis yang menjelaskan apa saja yang dibolehkan untuk dipesan dengan akad salam itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu anhu atlafahu Allahu, rawahul Bukhari. Artinya orang yang meminjam atau menghutang, ya, atau berhutang, ya, berhutang dari orang lain dan kemudian dalam hatinya niatnya ingin melunasi hutangnya itu dan mengembalikan apa yang dipinjamnya itu, addallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah bagi dia untuk mengembalikan hutangnya itu. Wa man akhadhaha yuridu itlafa, ini orang yang dari awal hutang tapi nggak ingin mengembalikan, atlafallahu, maka semoga Allah mempersulit bagi dia dan tidak mempermudah bagi dia, bahkan menghabiskan dan menghilangkan hartanya. Ya, kurang lebih seperti itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman bagi orang yang ya ingin berhutang tapi tidak ingin mengembalikan itu. Ya, makanya kalau kita seorang berhutang dengan niat seperti itu, kan banyak doa-doa yang diajarkan Nabi bagi orang yang punya hutang supaya bisa melunasi hutangnya. Ya, sekarang kalau lihat di Facebook, di mana, di YouTube, banyak sekali artis-artis. Bagi siapa yang punya hutang silakan follow, katanya. Akan dilunasi hutangnya, mau 10 juta, mau 20 juta. Nggak pernah ini. Subscribe. Iya nih, suruh subscribe, suruh follow. Padahal kita sudah follow, ntar ternyata diundi. Yang dapat bukan orang-orang itu juga. Nggak tahu, sekarang lagi banyak sekali itu. Baim Wong, siapa lagi, Raffi Ahmad, Atta Halilintar pada bikin konten video yang seperti itu. Ada apa itunya? Nggak pernah lihat. Muncul aja itu kan ini. Dia kan sudah banyak itu. Masih pengen naik lagi. Ya, cara-caranya seperti itu. Ya, kalau kita insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita baca amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa tahu baca juga, ikut follow juga, nanti dapat undian. Iya. Yakin insyaallah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat qultu ya Rasulullah inna fulanan qadima lahu bazzun minasy-Syam falau ba'athta ilaihi fa akhadta minhu thawbaini nasi'atan ila maisarah
faba'atha ilaihi famtana'a, akhrajahu al-Hakimu wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Bazzun itu kain ini. Ini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang dapat ini kain dari Syam. Ya, maka seandainya engkau datangi orang tersebut dan kau berhutang ya, atau membeli dengan yang berhutang 2 pakaian atau 2 kain dari orang tersebut, ila maisarah, ya, nanti dibayar nasi'atan ila maisarah, ya, yaitu dengan cara berhutang kemudian dibayar pada saat sudah punya untuk harganya, membayar harganya itu. Faba'asa ilaihi famtana. Ya, maka kemudian ya, tidak melakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Ini dari Sayyidah Aisyah yang ini menawarkan seperti itu, tapi Rasulullah tidak mau melakukan yang seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahru yurqabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa labanud darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Ini hadis menjelaskan tentang hewan yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk hutang. Ya, maka seandainya dinaiki hewan tersebut maka harus dibayar, karena ini kan jadikan jaminan untuk hutang, maka tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan, tidak boleh dinaiki hewan tersebut, atau tidak boleh diperah susunya kalau hewan tersebut yang dijadikan sebagai jaminan. Kalau seandainya terjadi, maka apa, wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu, bagi yang menaiki hewan tersebut yang dijadikan jaminan atau meminum dari susunya, an-nafaqah, wajib bayar ganti sewa, ya, sewa dari ya, seperti ya, uang sewa untuk dia menaiki hewan tunggangan tersebut untuk digunakan dalam perjalanan atau memerah susunya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Rawahu ad-Daruqutni wal Hakimu wa rijaluhu thiqat illa annal mahfudha 'inda Abi Dawud wa ghairihi irsaluhu. Untuk maknanya ini nanti kita lihat lagi. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah fa amara Aba Rafi'in ay yaqdiya ar-rajula bakrahu faqala la ajidu illa khiyaran ruba'iyan faqala a'tihi iyyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an, rawahu Muslimun. Dan ini hadis ini yang menjelaskan bahwasanya kalau orang yang pernah punya hutang kemudian orang tersebut ingin membayarkan hutangnya dengan yang lebih baik dari yang pernah dihutang, misalnya hutang hewan yang
apa misalnya hewan yang beratnya misalnya kalau ditimbang itu seberat berapa kalau kambing biasanya umumnya? 200 kilo. Ya, banyak kan. Sapi apa kambing itu? Kambing itu kan 12 kilo. 12 kilo. Atau sudah diterbi. Kan masih kambing ya, masih hidup ya. Iya, masih hidup. Maka kalau seandainya kemudian dia punyanya kambing yang lebih bagus dari itu, ya berapa beratnya biasanya kambing? 50 misalnya. Kemudian ada dia punya kambing yang beratnya 70 kilo. Dulu kan saya punya utang sana. Kemudian dibayar dengan yang ya 70 kilo itu kambing yang lebih besar, lebih gemuk, maka itu hukumnya ya boleh. Dan apa disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, fa inna khiyarun nas, sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum qada'an, mereka yang membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Ya, makanya kalau orang hutang kemudian dibayar dan memberikan lebih tapi tidak disyaratkan di awal, maka itu hukumnya disunnahkan yang seperti itu. Ya, ahsan, lebih baik. Hutangnya kurus, nyawanya gemuk. Iya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Rawahu Haritsu Ibnu Abi Umamah wa isnaduhu saqit. Semua hutang yang ada manfaat, disyaratkan ada manfaat di awal, maka itu hukumnya riba. Rawahu walahu syahidun dha'ifun an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu an 'inda al-Baihaqi wa akhar mauqufun an Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu 'inda al-Bukhari. Bab at-taflisi wal hajar. An Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairi muttafaqun alaihi. Jika seseorang mendapati apa yang hartanya atau harta yang semula miliknya kemudian dihutang oleh orang lain, inda rajulin qad aflasa, namun orang ini tidak sanggup bayar hutang, fahuwa ahaqqu bihi, maka orang tersebut yang lebih berhak untuk mengambil barang tersebut. Ya. Ada orang hutang misalnya hutang gandum 1 karung. Kemudian setelah itu beberapa waktu ternyata orang ini sudah jatuh tempo tidak bisa bayar. Ternyata gandum yang pernah diutangi itu masih ada, maka orang yang menghutangi itu berhak untuk mengambil gandum tersebut. Warwahu Abu Dawud wa Malikun min riwayat Abi Bakr bin Abdurrahman mursalan bilafzi ayyuma rajulin ba'a mata'ahu fa aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqdi alladhi ba'ahu min thamanihi. Ada orang beli gandum kemudian belum dibayar, bayarnya nanti, masih hutang gitu. Bayarnya belum bisa bayar sekarang, tapi nanti ditentukan waktunya. Fawajada mata'ahu bi'ainihi, belum dibayar barangnya. Bahkan kalau ternyata orang yang beli itu tidak mampu bayar pada saat jatuh tempo, kalau barang tersebut masih utuh, fahuwa haqqu bihi, maka dia yang lebih berhak, boleh diambil lagi. Wa in matal mushtari fa sahibul mata uswatul qurama. Kalau seandainya meninggal, maka yang seperti itu, orang yang punya itu adalah seperti orang-orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi itu kan mayit itu harus didahulukan bayar hutangnya dulu. Dan barangnya masih ada, ya dikembalikan lagi ke ini punya saya dulu, belum dibayar. Sudah diambil tapi belum
dibayar, maka dia yang mengambilnya itu. Wa wasalahu al-Baihaqi wa dha'afahu tab'an li Abi Dawud. Wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayati Umar bin Khaldah radhiyallahu anhu annahu qala ataina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahibin lana qad aflasa faqala la aqdiyanna fikum bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah suatu ketika ditanya orang tentang hukum orang yang sudah tidak sanggup bayar hutang. Lalu beliau berkata, saya akan menghukumi sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Man aflasa, orang yang tidak sanggup bayar, au mata, ya sementara hutangnya sudah jatuh tempo, atau mati terlebih dahulu sebelum bayar hutang, fa wajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fa huwa ahaqqu bihi. Maka kalau barang yang dimiliki oleh orang yang menghutangi itu masih utuh, maka dia yang lebih berhak untuk mengambil. Karena orang yang meninggal dunia misalnya dan masih punya tanggungan hutang, maka sebelum dibagi harta warisannya harus dikembalikan, yang dibayarkan dulu hutangnya itu. Wa sahahahu al-Hakim wa dha'afahu Abu Dawud wa dha'afa aidan hadhihi ziyadata fi dzikril maut. Wa Amr bin Syarrid apa Syirrid? Kalau di sini Asy-Syarid, ya. Di sini yang dicetak itu harokatnya Syirrid, tapi waktu dibaca sama Syekh guru Syekh Karim yang baca ini, itu disebutkan hakadza quri'a was-shawabu asy-Syarid. Di situ Syarid. Yang benar kata beliau adalah asy-Syarid, bukan Syirrid. An abihi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa 'allaqahu Al-Bukhari wa sahahahu Ibnu Hibban. Menunda-nunda hutang bagi orang yang sudah mampu, maka itu hukumnya dosa, yang bisa menjadikan merusak kehormatan orang tersebut dan menyebabkan dia mendapatkan azab, artinya jatuh pada dosa yang berhak untuk disiksa dan diazab nanti di akhirat. Dan termasuk maksiat apa? Maksiat tangan. Ada di ini sudah sampai Ustaz Rokib ini sering nggak masuk ke sini. Dulu. Oh. Ustaz Rokib belum bab ma'asi. Ya, dulu ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'athahu fa kathura dainuhu. Ada orang yang jualan buah-buahan atau orang yang beli buah-buahan tapi dengan cara hutang, belum dibayar, diambil dulu, sudah terjadi akad jual beli, barang sudah dibawa tapi harganya belum dibayar, lalu fakatsura dainuhu, banyak hutangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian untuk orang ini yang banyak hutangnya ini. Fatasaddaqan nasu alaihi, lalu orang-orang bersedekah untuk memberikan utang, atau mungkin ini dikasih uang dibayar zakat untuk orang yang bantu orang yang tidak sanggup bayar utang ini. Kan bisa zakat untuk gharimin. Walam yablugh dzalika wafa'a dainihi, tapi tidak sampai melunasi semua hutangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghurama'i khudhu ma wajadtum, apa yang kalian masih ada, barangnya masih utuh, ambillah, kata Rasulullah. Walaisa lakum illa dzalik, tapi jangan ngambil selain itu. Maksudnya apa yang ada punya orang tersebut yang sudah tidak sanggup bayar lagi, yang dulu dihutang dari orang-orang yang berjualan kurma, maka ambillah yang ada itu.
وعن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له. Rasulullah apa namanya, hajar itu mencekal, tidak boleh ditasarrufkan, itu menghalangi untuk, atau kalau ada orang punya harta kemudian tidak boleh diapa-apakan, disita, nggak disita. Kalau melarang Mu'adz untuk bertasarruf dengan hartanya, itu disebut hajar. Ya, kan ada siapa saja yang dilarang? Orang yang anak yang masih kecil belum balik, kemudian orang yang gila, kalau punya harta banyak maka tidak boleh ini, karena dia nggak ngerti cara ini transaksi. Kemudian orang yang punya hutang banyak dan tidak sanggup bayar, maka hartanya disita. Kalau bahasa kita sekarang disita, nggak boleh nggak boleh dijual, nggak boleh dikendalikan, ya. Dikendalikan, tidak boleh tasarrufkan, dibelanjakan, tidak boleh dibelanjakan. Ini Mu'adz bin Jabal seperti itu terjadi pada Mu'adz. Rasulullah SAW melarang untuk bertasarruf pada hartanya. Waba'ahu, dan kemudian dijual, fi dainin kana alaihi, untuk melunasi hutang yang melilitnya, ya. Yang tidak sanggup dia bayar, maka dijual barang yang dia punya, harta yang dia punya, untuk melunasi hutangnya itu. Rawahu Ad-Darqutni wa sahahahu Al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursalan wa rajjaha irsalahu. Ya, jadi dalam hukum Islam seperti itu. Kalau ada orang kemudian hutang, kemudian dijadikan jaminan, misalnya rumahnya, ya, maka bagaimana caranya kalau seandainya orang ini tidak sanggup bayar hutang, setelah jatuh tempo tidak sanggup bayar hutang, maka dihalangi atau dicegah untuk bertasarruf atau membelanjakan hartanya itu, dan ya, jaminannya itu berupa rumah itu, hartanya itu dijual untuk melunasi hutangnya. Kalau seandainya masih lebih dari hutangnya itu, maka selebihnya itu tetap dikasih kepada orang yang memiliki, ya, barang tersebut yang dijual untuk melunasi hutang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala uridtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu 14 sanatan. Saya dihadapkan kepada Rasulullah untuk ikut perang Uhud, tapi saat itu masih umur 14 tahun. Falam yujizni, maka Rasulullah enggak ngasih izin. Masih kecil ini, enggak boleh ikut perang dulu. Wa uritu alaihi yaumul khandaq, kemudian saya datang lagi pada Rasulullah, didatangkan pada Rasulullah pada saat mau terjadi perang Khandaq. Wa ana ibnu 15 sana. Saya sudah umur 15 tahun waktu itu. Fa ajazani, lalu beliau membolehkan, muttafaqun alaih. Maka di sini bahwasanya umur itu 15 tahun itu umur balik. Kalau anak belum pernah keluar mani sebelumnya, maka sempurnanya 15 tahun itu menjadi batas ukuran anak tersebut sudah mencapai usia balik dari hadis ini. Ya, makanya Imam Syafi'i itu dalam bab muamalat, anak yang masih kecil meskipun sudah ngerti, kalau anak tersebut masih belum balik, belum boleh bermuamalat, transaksi. Kan ada yang umur 13 tahun kan udah ngerti, tapi belum balik. 10 tahun aja udah ngerti mana yang merah, mana yang biru, mana yang hijau, ya. Uangnya, ya. Mana warung Padang, mana Indomaret, udah ngerti dia. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i itu selama belum balik hukumnya tidak boleh melakukan transaksi. Dalam hal ini kita juga ya, ada mazhab lain, itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu yang membolehkan
yang penting anak tersebut sudah tamyiz. Dengan izin waris itu. Ya, dengan izin walinya. Wa fi riwayatin lil Baihaqi falam yujizni wa lam yarani balagtu. Ya, ini dalam riwayat Al Baihaqi lebih jelas lagi. Kenapa Rasulullah tidak membolehkan ikut perang? Ya, karena beliau tidak melihat atau kepada saya itu beliau tidak melihatku sudah balik, walam yarani balagtu. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Artinya yang belum balik belum bisa melakukan transaksi. Dari sini yang diambil pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walam yarani. Apa? Walam yarani. Walam itu apa? Yasni. Walam? Walam yasni. Yes. Yasni. Hah? Salah cetak. Walam yarani. La, walam yaroni. Ya, Tambah. ya ke ini titiknya itu. Walam yaroni balagtu. Wa an Atiyatan Al-Quradhi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala uridna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Quraidah fakana man anbata qutila wa man lam yumbit khulliya sabilahu fakuntu mimman lam yumbit fa khulliya sabili rawahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala 'ala syarti syaikhain. Artinya orang yang sudah balik kemudian tidak mau masuk Islam dalam perang Quraidah maka dibunuh dalam perang itu, dan yang masih kecil maka dilepas. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh bagi perempuan ini ibu-ibu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Ya. Dengan izin suaminya. Wa fil lafdhin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha. Tidak boleh bagi perempuan untuk membelanjakan harta idza malaka zaujuha ismataha. Ya. Kecuali kalau harta tersebut adalah milik suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, kalau apa-apa ya izin dulu kepada suaminya gitu. Maksudnya dalam hadis ini begitu. Izin dulu katanya. Ya. Ntar nggak izin suaminya nggak ada di rumah, pulang-pulang udah disegel sama bank. Rumahnya. Rawahu Ahmadu wa ashabus sunan illa Tirmidzi wa sahahahu Al-Hakim. Yang bahaya kadang-kadang ibu-ibu ini yang semoga kita orang tua atau mungkin istri-istri kita tidak sampai seperti anak-anak kita. Di sebagian tempat itu yang bahaya sekarang apa? Utang itu melalui apa? Kredit card. Ya, seenaknya aja belanja. Kirain pas ditagih udah akhirnya yang harta suaminya habis. Ada di tempat saya itu begitu di Bekasi. Dulu kaya ini sekarang rumahnya udah dijual semua. Ternyata buat melunasi hutang itu. Kelihatannya hidup mewah, hidup ini ternyata pakai kredit card. Itu karena pergaulan sosmed apa sosialita, ikut-ikutan begitu perempuan sosialita. Kalau sosial gerakan sosial membantu gahar korban gempa nggak apa-apa. Ini sosialita untuk menghabiskan harta yang kalau suaminya terlalu membebaskan begitu jadi. Bekasi itu. Iya, maksud suaminya udah benar biar kalau ada perlu apa-apa gampang gitu. Ternyata disalahgunakan. Ya tambah.
benar-benar gampang katanya itu. Ya, makanya ya, sekarang kita harus hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam menerima tawaran dari orang lain. Sekarang banyak penipuan macam-macam. Kemarin ya, ini cerita kemarin biar kita hati-hati juga. Ada telepon, katanya ngakunya dari Telkomsel, telepon ke saya. Bapak bisa tukar poin katanya. Tukar poin berapa? Kok saya ada poinnya kata saya. Nomor saya ini ada. Coba dicek ini. Dicek datang SMS dari dia juga. Ada poin Anda 230 bisa ditukar. Kata saya kalau ditukar berapa itu? Kata dia 1.200.000 katanya. Waduh, lumayan ini 1.200.000 kata saya. Gimana caranya? Itu kan langsung dikasih tahu, tinggal ini di WhatsApp sama dia. Buka di WhatsApp itu ada link ya, OTP ya. OTP namanya itu ya. Saya buka linknya gitu, suruh ngisi data. Terakhir suruh ngisi ATM. Saya isi aja nomor rekening. Bukan itu Pak, bukan nomor rekening, nomor ATM yang ada di ATM. Wah, udah curiga. Kalau nomor rekening kan mau dikuras. Iya, mau dikuras. Akhirnya enggak saya kasih. Ya, hati-hati penipuan yang seperti itu ini. Ya, banyak. Ya, sekarang banyak yang begitu, orang uangnya ada di BNI, di BRI atau di bank itu. Tiba-tiba karena dia nggak sadar, ya dari banknya nggak bisa disalahkan. Karena dia kena telepon yang menipu begitu, tiba-tiba pas dicek tabungannya nggak ada. Banyak yang begitu. Ya. Kalau di Libanon itu begitu kebanyakan sekarang. Gara-gara krisis ini, orang yang punya simpanan uang di bank nggak bisa diambil, nggak bisa dicairkan. Ya, simpanan yang punya tabungan itu nggak bisa dicairkan. Padahal banyak itu. Ya. Wan Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasa. Dan tidak boleh minta-minta kecuali untuk 3 orang ini. Rajulin, yang pertama adalah orang tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'alatu, orang yang menanggung tanggungan. Orang yang menanggung tanggungan, misalnya membiayai anak yatim misalnya gitu, maka boleh meminta. Kan banyak orang, tapi sekarang juga banyak modus itu. Panti asuhannya di pom bensin banyak. Ya, kalau memang benar-benar yang seperti itu memang boleh meminta hatta yusibaha, sampai mencukupinya, kemudian thumma yumsik, kemudian ya, tidak minta lagi atau menahan diri. Warajulin asabat hujaihatun ijtahad malahu, atau orang yang terkena musibah ya, seperti sekarang nih ya, gempa, rumahnya banyak hancur ya, longsor itu. Ijtahad malahu, habiskan, merusak hartanya. Fahallat lahul mas'alah, maka halal baginya untuk minta. Hatta yusiba qiwaman min aishin, sampai dia bisa kembali layak ya, stabil kehidupannya ya, sehingga bisa layak dan stabil kehidupannya. Warajulin asabatu faqatun, atau orang yang ya, mengalami kemiskinan, kefakiran, hatta yaqula salasatun min dzawil hijjah, sampai ada 3 orang merekomendasi, mengatakan tentang orang ini, min qaumihi, dari orang yang mengenal dia, kaumnya, laqad asabat fulanan faqatun, orang ini sudah
mengalami kemiskinan. Fahallat lahul mas'alah, maka baru boleh meminta-minta. Rawahu Muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan, silakan.